Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu lid-dini kullihi wa kafa billahi syadida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Apa kabar encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dari hari ke hari, makin di penghujung pertengahan sekarang ini ya. Sudah masuk pertengahan puasa dan kita akan menuju penghujung puasa luar biasa ya. Tak sadar oleh kita bahawa dari hari ke hari bahawa puasa Ramadan yang kita laksanakan sudah memasuki hari yang ke-16 ya, ke-15 atau 16. Ini kita amati, kita nikmati ibadah puasa ini dengan penuh rasa kesabaran, rasa keikhlasan kita untuk berbuat sesuatu. Kerana bulan puasa itu dianjurkan untuk banyak kita beramal dan berbuat untuk kemaslahatan, untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah SWT, juga ibadah kita yang bersifat muamalah kepada masyarakat. Ini perlu adanya sinkronisasi ya, di samping hubungan kita kepada Allah, juga hubungan kita sesama manusia. Jadi Islam itu tidak bisa dipisahkan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ada suatu peristiwa penting pada bulan Ramadan ini yang hari ini akan kita kupas, akan kita bicarakan. Apakah itu? Bulan Ramadan itu ada suatu peristiwa mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini yang akan kita bicarakan. Quran itu tentu sebagai pedoman ya, pedoman, petunjuk, menjelaskan segala hal yang berkaitan terhadap perkembangan dunia dan akhirat. Ini yang harus dipahami. Jadi Quran itu adalah menceritakan tentang kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, dua dimensi. Jangan hanya kita berfikir Quran itu kita baca ya untuk amal ibadah untuk mencari pahala, untuk kepentingan akhirat. Tidak juga. Quran ini harus kita pelajari ya, harus kita pelajari sebagai pedoman hidup juga. Hudal linnas, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayatnya itu. Jadi Quran itu pada Ramadan ini untuk apa? Huda, petunjuk pada manusia, menjelaskan, membedakan. Sini fungsi Al-Quran. Jadi Quran bukan hanya sekadar untuk dibaca saja, mencari pahala. Sekali lagi, mari kita gunakan kesempatan ini, kita kupas sekarang bagaimana fungsi Al-Quran itu. Apalagi zaman sekarang sudah banyak tahfiz, rumah-rumah tahfiz untuk mencetak anak-anak yang hafal Al-Quran. Tapi apakah cukup Al-Quran itu dihafalkan saja? Inilah kita kupas pada hari ini. Sengaja saya undang ustaz yang saya nilai cukup berkualitas ya. Pak Dani Hamdani. Ustaz ya. Dani Hamdani, beliau ini seorang guru pesantren ya. Dan nanti lebih lanjut saya akan tanya beliau dari mana beliau ini. Saya undang Pak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tuan? Alhamdulillah sehat. Udah berapa puasa, Tuan? 16 apa 17? 15? Saya 16 ke saya. 16, saya hari puasa hari Senin. Ustaz Selasa ya. Selasa. Kita beda ya. Ketemu kita di meja. Kita beda sekali lagi ya. Walaupun beda. hari. Tak masalah ya. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ruqyah. Iya. Kalau Pak Wan hitung-hitung saja hisab, karena ilmu pengetahuan ada. Iya. Kalau beliau ini dengan melihat bulan. Baik, terima kasih Ustaz. Siap. Atas kesempatan ini Ustaz ya. Siap Tuhan. Di mana Ustaz sekarang nih?
Nama saya Yani Hamdani tuh. Yani Hamdani. Kenapa Yani Hamdani? Karena ayah saya dulu kasih nama itu disebabkan karena saya lahir 1 Oktober tuh. 1 Oktober tahun 83. 83. Aduh. Anaknya. Pakai anak betul. Jadi saya lahir 1 Oktober dan waktu itu kan kejadiannya Gestapo. Ya kan meninggalnya Jenderal Ahmad Yani. Jadi dilengket kalah nama itu kejadian nama saya. Apa Jenderal Yani ya? Benar. Aduh, jadi ada semangat semangat TNI tampaknya. Iya benar. Tapi saya nggak jadi TNI jadinya. Jadi TNI, meskipun dulu pernah saya ikuti loh tuh. Saya juga pernah ikut masuk tes. Akabri. Saya pernah ikut yang perwira karirnya. Yang sudah kuliah lalu saya ikut. Tapi gagal. Mungkin Allah takdirkan saya di bidang yang lain mungkin. Oh gitu ya, pernah ada niat juga untuk menjadi menjadi ABRI ya. Iya benar. Jadi ABRI, alhamdulillah. Nah, kemudian saya sekarang ini saya tinggalnya di Panam loh. Di Panam ya? Nah, Panam kota macet sekarang kalau orang Pekanbaru bilang. Kota macet dan kota banjir tuh. Banjir. Mungkin perlu disampaikan lewat pada wali kota nih. Kata lewat channel itu kan. Channel ya. Itu luar biasa. Bayangkan itu bahwa jangan sampai kota Pekanbaru dicap kota macet dan kota banjir, jangan terjadi. Oleh karena itu tindakan wali kota harus tegas untuk mengatasi itu ya. Benar. Karena hujan 2 jam saja, itu sudah genangan sudah banyak. Nah, kemudian kalau aktivitasnya saya ngajar memang. Lebih tepatnya saya punya lembaga pendidikan sendiri yang berpusat di Panam. Dan namanya saya kasih nama ini tuh Al-Haqqo Quranic School. Al-Haqqo Quranic School. Al-Haqqo itu sebetulnya aslinya dari kata Al-Haq, diambilkan dari doa ini loh tuh. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba. Itu ada ceritanya tuh. Panjang ceritanya. Lalu kemudian saya ambil satu nama itu Al-Haqqo itu menjadi sebuah brand. Lalu kemudian saya kasih nama Quranic School. Quranic School. Nah, kan di saat orang-orang jadi situ tuh pusat Quran ya, pusat Quran dan school. Tapi Quranic School-nya berbeda dengan konsep yang dipahami dan dijalankan oleh sebagian orang itu ya. Karena mungkin kalau sekarang kan lebih ngetrennya tuh sekolah kalau jualan ya, brandnya itu brand tahfiz. Itu rame itu tuh. Tapi kalau kayak saya itu ya kayaknya kurang gimana gitu. Karena mungkin konsep ini sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Oh itu ya. Contohnya gini tuh. Kalau ini pengalaman yang saya lihat kan, ada teman saya bangun sebuah lembaga pendidikan sekolah, dia mengambil konsep yang saya coba buat mulai dari konsep SDM dan segala macamnya, termasuk juga fisik bangunannya itu ya. Lalu kemudian dibukalah, tapi brandnya berbeda. Nama brandnya Sekolah Tahfiz langsung. Sekolah Tahfiz. Saya 10 tahun tuh murid saya cuma 100 orang. Dia baru kali buka. Itu muridnya sudah 90 orang. Saya lihat kenapa grafiknya tinggi sekali dia, kenapa orang naik sekali. Karena setiap kali orang nanya ke tempat saya, ini target hafalannya berapa Ustaz? Gitu kan. Gitu ya. Saya bilang targetannya di sini nggak banyak gitu kan. Paling 3-5 juz untuk SD, 1 juz untuk SD. Sedangkan di tempat yang lain itu mereka menawarkan jumlah hafalannya banyak dan sebagainya. Itu yang nggak laku-laku sekolahnya saya itu. Oke Ustaz, ini kita udah masuk pada materi Ustaz ya. Benar. Jadi kita hari ini berbincang. Jadi kembali Ustaz ya, dalam momen memperingati nuzul Quran sekarang ini, kita harus menggali balik bahwa Quran itu yang saya katakan tadi, kata Allah SWT, hudalin nas, petunjuk manusia kan. Jadi petunjuk itu tentu untuk pedoman hidup kita. Iya. Pedoman hidup di dunia dan akhirat. Iya benar. Nah sekarang kita melihat bahwa perkembangan minat untuk membaca Quran ini dengan sistem tahfiz ini, ini cukup marak sekarang, Pak. Masif. Di mana-mana daerah sekarang, pemerintah daerah pun ikut sama-sama ya, seperti Provinsi Riau ya, membangun Quran Center ya, markas Quran ya, betul, yang didirikan. Kemudian juga ada tahfiz, dan di samping itu juga pesantren juga
ada unit juga tahfiz itu. Yang takhasus ya. Takhasus. Nah, dengan perkembangan demikian ini, yang saya bertanya kepada Ustaz ini, apakah cukup ini Al-Quran itu untuk sekedar dihafal saja oleh anak-anak kita? Nanti mau kemana gitu? Iya. Ini mau dibahas gitu, Pak? Mau dibahas. Oke, bismillah. Makasih Tuan. Saya berangkat dari ayat yang Tuan sampaikan tadi kan, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau dilihat dari struktur bahasa itu ya. Dari kan kita tentu melihat bahasa Al-Qur'an itu diturunkan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling complicated lah. Memiliki karakteristik yang berbeda. Bahkan bahasa Arab ini ada satu huruf yang tidak ada di huruf kata lain, yaitu huruf dot. Nah, lalu kemudian ketika lihat dari struktur kalimat dari ayat ini, pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Quran. Sebetulnya kalimat itu sudah selesai di situ. Kalau dilihat dari struktur kalimat. Tapi ada yang disebut dengan alasan. Alasan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya posisi kata itu lihat ya, maf'ul li ajlih. Artinya alasan kenapa pekerjaan itu terjadi. Ya kan? Contoh kayak gini, saya datang ke sini untuk berbicara dengan Tuan. Jadi untuk berbicara itu adalah alasan kedatangan saya di sini. Nah, maka dalam struktur kalimat dalam bahasa Arab menjadi penting pembahasan kita adalah ketika kalimat hudal linnas itu satu itu aja yang kita bahas itu panjang. Itu disebut dengan alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan. Jadi untuk apa sih Allah ini menurunkan Quran? Kan betul. Di situ. Dilihat dari struktur kalimatnya itu digunakan untuk sebagai pedoman hidup bagi manusia. Hudan atau dapetin hidayah, mendapat petunjuk bagi manusia. Lalu sekarang pertanyaannya tuh, kan ada kalimat hudan itu digandengkan dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain. Dalam surah Al-Baqarah di permulaan kalimat itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, pada ayat ini Allah menggunakan petunjuk itu secara spesifik terkhusus kepada orang yang bertakwa saja. Tapi ketika Allah mengutarakan tentang bahwasanya Al-Quran pertama kali diturunkan secara keseluruhan, itu gunanya bukan orang bertakwa saja tuh. Untuk manusia kan? Untuk manusia. Kata manusia, An-Nas itu kata manusia adalah untuk semua orang. Ras, suku bangsa, bahkan termasuk agama loh tuh. Maka ulama menafsirkan ketika menafsirkan kata hudal linnas itu ada dua jenis hidayah di situ. Hidayah ilmiah dan hidayah amaliyah. Kalau hidayah amaliyah itu ya seperti panduan untuk kita sholat, beribadah, bermuamalah, gitu kan. Tapi kalau hidayah untuk ilmiah, ternyata setelah kita lihat apa kandungan dari Al-Quran ini, ternyata itu juga mengandung unsur sains di situ. Ada sains itu. Ada sains di situ. Meskipun Al-Quran tidak disebut sebagai kitab sains, tapi dia mengandung informasi yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nah, saya masuk dulu nih ya dari hudal linnas. Kenapa petunjuk bagi seluruh manusia? Seluruh manusia. Ada seorang profesor tuh di Kanada, namanya Profesor Keith L. Murray. Profesor Keith L. Murray ini adalah seorang pakar embriologi. Kandungan. Dia melakukan penelitian itu tentang bagaimana sih proses terciptanya manusia. Kan itu informasi yang nggak pernah kita tahu kan sebelumnya. Lalu diteliti oleh profesor dengan dana penelitian yang fantastis pastinya. Dan kemudian dibutuhkan dengan biaya yang besar. Menghasilkanlah proses hasil penelitiannya sesuai dengan yang kita temukan dalam ilmu kedokteran saat sekarang ini. Lalu kemudian dipublikasikan. Dia dapatkan penghargaan luar biasa, jabatan dan segala macamnya. Gitu ya. Beliau diundang di berbagai macam seminar tuh. Lalu kemudian ada dalam satu seminar di Arab waktu itu, beliau memaparkan tentang teori itu manusia tercipta dari air mani bercampur dengan sel telur dan kemudian bentuk ini itu dan itu dikaji ya. Itu dikaji, dipublikasikan oleh dia. Publikasi ya. Kan bangganya luar biasa tuh kalau seandainya kita menemukan sebuah penelitian kita menemukan sebuah hasil luar biasa lalu dipublikasikan.
Tahu nggak tuh? Tiba-tiba ada orang yang nyeletuk di situ. Prof, kayaknya kalau itu penelitian profesor dan itu hasilnya, kayaknya umat Islam lebih duluan tahu deh. Kira-kira gimana gitu ya? Gimana ceritanya gitu kan? Dari mana orang Islam itu tahu? Al-Quran. Al-Quran, mana dia? Dilihatlah surat Al-Mu'minun ayat 16 tuh. Dibacakan. Coba jelasin sampai saya artinya. Lalu ada satu kata namanya alaqah. Alaqah ya. Alaqah itu yang menempel, daging yang menempel, diterjemahkan di situ. Tapi secara bahasanya, lugawiyahnya, secara bahasanya itu maknanya seperti lintah tuh. Oh, lintah pacet ya. Macet. Bahasa Melayunya apa tuh? Iya, seperti pacet ya. Pacet ya. Pacet, kalau pacet itu dia nempel di kulit. Lalu kemudian dia kan kecil tuh. Iya. Kecil. Dia lambat laun dia menarik dia semakin besar. Disedotnya darah tuh. Disedotnya darah itu. Nah, kata profesor, lah kok sama gitu? Karena ketika sel telur bersempur dengan sperma itu dia membentuk segumpal daging itu dan itu daging itu nempel di dinding rahim dan lewat situlah dia menghisap saripati dari rahim ibu yang menyebabkan dia semakin lama semakin besar dan menjadi janin. Lah kok persis sama? Ditanya gitu kan? Ya itu, siapa yang nulis ini? Ini nggak ditulis, ini 14 abad yang lalu, Prof. Ini wahyu yang dari Rasulullah. Ini Muhammad nih. Pas semua orang tahu lah bahwasanya Muhammad itu Nabi Muhammad ummi, nggak bisa baca tulis. Lalu dengan spontannya profesor bilang, pasti Muhammad itu ketika ngomong ayat ini pasti pakai mikroskop kan? Semua orang ketawa, Bro. Kenapa ketawa? Prof, ini 14 abad yang lalu loh, Prof, dia bilang kan. Padahal mikroskop kan baru 1 abad yang lalu lah ditemukan gitu. Saya juga tahu, saya juga bercanda gitu. Tapi siapa yang ngomong ini? Pada saat itu dibilang oleh orang itu kan, yang ngomong ini adalah Tuhannya Muhammad yang menciptakan saya, ciptakan Anda, ciptakan alam semesta. Wow. Di saat itu mulai berpikir gitu. Kalau saat itu kayaknya udah terenyuh dia gitu kan. Lalu sembari melihat pembicaraan dialog itu dia semakin bertanya, semakin mencari tahu dan segala macam. Itu ya. Dan ternyata di akhir cerita, akhirnya tidak ada yang keluar dari kata profesor itu kecuali asyhadu alla ilaha illallah masuk Islam. Tapi konon ceritanya dari data yang saya coba pelajari, ternyata keislaman beliau itu dirahasiakan. Kalau seandainya dipublikasikan dan segala macamnya, maka akan menarik bagi semua. Nah, ternyata kan tuh ini yang disebut dengan hidayah linnas itu. Petunjuk ya. Petunjuk bagi manusia. Dia bisa mengetahui apa saja. Jadi hudal linnas, petunjuk itu tidak bisa hanya untuk dibaca saja ya? Tidak bisa dibaca saja. Masya Allah. Dia harus mempelajari. Seperti kata alaqah tadi aja ya. Kalau kita pahami kita baca terjemahan gitu ya, segumpal daging gitu kan. Seperti itu aja. Tapi kan tidak mampu menjelaskan lebih. Ketika dia cuma jadi Quran ini perlu diadakan penelitian. Iya. Pengembangan dalam ilmu terintegrasi. Terintegrasi. Jadi antara ilmu dengan Al-Quran itu harus terintegrasi dia. Masya Allah. Sekarang kita lihat itu kan dari perspektif yang manusia secara umum ya. Ya. Lalu bagaimana dengan seandainya manusia? Nah, kita selama ini umat Islam selalu berbangga dengan bahwasanya Quran ini adalah mukjizat paling besar Nabi Muhammad. Dan kita ini adalah kitab yang luar biasa yang diturunkan kepada kita dan terjaga tuh. Kalau dibandingkan dengan kitab suci agama samawi lain, itu Al-Quran adalah satu-satunya kitab agama samawi yang terjaga sejak pertama dia muncul sampai sekarang. Itu baru hanya kebanggaan kita sebagai umat Islam tuh. Tapi kembalikan kepada fungsi ayat tadi itu belum ketemu. Ya. Contoh kayak gini tuh. Apa benar Quran ini jadi pedoman hidup bagi kita? Maka yang bisa jawab diri kita masing-masing kan gitu. Maka saya mencoba menganalogikan gini tuh. Ini ada handphone. Anggap nih handphone. Handphone ini tuh handphone keluaran terbaru. Apple lah ya, saya nggak menyebut merek. Ada buah 25 juta tuh harganya. Di dalam handphone ini fungsi telepon ada, fungsi wartel ada, fungsi komputer ada, fungsi koran ada, fungsi. Bahkan yang terbaru adalah fungsi dari toko-toko, pasar-pasar sudah ada di handphone. Marketing semuanya kan. Bahkan sudah luar biasa lah gitu. Tapi pertanyaannya tuh, jika seandainya handphone mewah dan mahal ini dikasih sama orang yang gaptek,
atau orang yang usianya lebih tapi tidak melek teknologi ya. Iya. Nah, apa yang terjadi? Fungsi handphone yang mahal ini hanya berguna untuk pertama adalah dia itu cuma sekedar untuk telepon, WhatsApp cucu, nah video call, nonton YouTube, nonton channel Tuan sekali-kali. Lalu kemudian cuma itu saja kan. Padahal kalau kita runut fungsinya itu banyak banget kan tuh. Banyak fungsinya. Apa yang terjadi? Dia cuma membanggakan handphone saya mahal loh tuh. Handphone saya ini luar biasa. Tapi hanya gengsi aja. Hanya gengsi saja luar kan. Biasa Tapi tak mampu dia menggunakan memfungsikan itu. Tidak memfungsikan itu. Nah, namun apa jadinya kalau seandainya handphone tadi itu dikasih sama anak muda yang kreatif? Semua fitur-fitur yang ada di handphone itu bisa dimaksimalkan oleh dia. Kenapa tuh? Alasannya karena dia tahu cara bahasa pemrograman. Sama kayak ngedit video ini kan orang kan kita masih pakai kamera ini ya tuh, handycam. Padahal kalau sebagian anak muda itu sekarang yang jadi YouTuber itu dia cuma menggunakan ini aja kan. Cuma menggunakan handphone itu saja sudah bisa menghasilkan cuan ya. Bisa menghasilkan duit yang banyak, bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Cuma dengan handphone ini saja. Dan dia bisa menggantikan fungsi ruko yang harus dia sewa dulu di awal. Dia nggak perlu lagi. Ya, jadi kalau dia mau seorang pedagang soal apa tak perlu nyewa tempat, pakai online. Online aja udah selesai. Nah, itu fungsi digital. Itu fungsi digital. Tapi itu baru bisa dilakukan oleh orang yang ngerti bahasa pemrograman, bahasa digital, kan gitu tuh? Iya, bahasa digital. Tapi kalau seandainya digunakan oleh orang yang tidak ngerti dan tak mau otak-atik, satu lagi tak mau otak-atik gitu ya. Hanya untuk itu saja. Untuk itu saja. Telepon sekali-sekali kan. Meskipun mewah kan tuh. Untuk bangga-banggaan di sini kan. Begitulah Al-Quran ya. Itu. Saya melihat itu ada penurunan dari fungsi Quran yang seharusnya lebih daripada itu, tapi kita baru mampu memanfaatkan fungsi yang sedikit. Nah, apa yang saya maksud di sini itu umat Islam. Saya nggak mau mengeneralisir itu ya karena nanti akan menjadi polemik. Sebagian kita baru mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai alat pendulang pahala tuh. Hanya untuk pahala. Untuk pahala. Pahala baca. Apalagi kadang-kadang di kecil lagi Pak. Baca Yasin. Baca Yasin. Masya Allah. Yasin terus ya. Aduh. Karena apa? Orang kan taunya bahwasanya ketika dia itu membaca Quran, dia akan dapetin pahala setiap huruf itu dikalikan 10 kebaikan. Maka Nabi bilang kan tidak aku sebutlah alif lam mim itu satu huruf tuh. Tapi 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Berarti dia dapat 30. Berapa jumlah ayat yang ada di sini? Kita baru mampu itu. Tapi lebih loh. Allah pengen lebih. Karena tujuan di dalam Quran Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran bukan untuk pahala gitu, tapi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dong fungsi itu. Bukan alat pendulang pahala loh tuh. Tidak ada pahala. Tidak hanya pahala. Pahala itu sudah. Cuma dampak daripada kita menjadikan Quran sebagai huda linnas itu wa bayyinatin minal huda itu dampaknya berpahala. Iya, dampaknya berpahala. Dampaknya ya. Sama kayak menyelam minum air lah gitu kan. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika betul-betul menjadi petunjuk, apa sebab Quran ini tidak menjadi petunjuk? Nah, apa fenomena? Kita bahas dulu fenomena, boleh nggak tuh ya? Seperti yang sudah awali tadi. Perhatian orang terhadap Quran sejauh ini sejak tahun 2000 lah ya saya perhatikan itu luar biasa besar. Iya. Pertama dengan munculnya rumah-rumah tahfiz itu pribadi, taman-taman Al-Quran, kemudian sekolah-sekolah tahfiz. Bahkan seperti Atuk bilang tadi itu kan sahabat Atuk pernah mendirikan sekolah tahfiz yang dibiayai oleh pemerintah dengan biaya cukup luar biasa mahal, bikin organisasi ini itu dan segala macam. Tapi menurut hemat saya tuh belum tuh. Kenapa belum? Kita baru mampu mendorong orang untuk melakukan yang disebut dengan menghafal Quran. Apa fadilahnya menghafal Quran yang masyhur itu ya? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan begini. Siapa yang menghafalkan Al-Quran, mengkajinya, mengamalkannya. Saya gunakan gerakan telunjuk saya sebagai sebuah simbol ini penting. Poinnya harus terpenuhi. Siapa yang menghafalnya, mengkajinya,
mengamalkannya, maka Allah memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya yang mana terbuat dari cahaya. Masya Allah. Ini spirit luar biasa yang diinginkan oleh banyak orang tua, terutama wali murid ya. Terutama wali murid, kenapa memasukkan anaknya kepada taman Al-Quran ya. Ke taman-taman Quran. Alasannya salah satu itu. Tapi saya baca lanjut pertanyaan di bawah ya tuh ya. Dan kedua orang tuanya akan diberi pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya dikasih ini, pakaian ini? Lalu disampailah kepada orangnya, disebabkan karena anakmu telah mengamalkan Quran, bukan menghafalkan Quran. Bahasa di situ lah itu. Oh itu ya. Dari arti apa tadi itu? Dari hadisnya kan hadis itu ya, Masya Allah. Dan ketika mau dikasih mahkota dari cahaya itu ada 3 poin tuh yang saya dapatkan dari riwayat ini ya tuh ya. Pertama, dia memang harus menghafal. Yang kedua, dia harus mengkaji tuh. Mengkaji ya. Yang ketiga, dia mengamalkan. Sekarang pertanyaannya baru terpenuhi kan? Contoh kayak gini tuh ya. Pak Hamdan, nanti Ustaz kalau seandainya mau kerja di sini penuhi syarat ini. Pertama, Pak Hamdan harus tamat S1 dulu. Yang kedua, nilainya harus 3,5. Terus yang keempat harus memiliki pengalaman kerja begini. 3 kan tuh. Kalau gagal saya nggak penuhi salah satu, bisa nggak tuh? Tak bisa. Sama logikanya gini kan. Kita dapatin mahkota dari cahaya ketika kita penuhi tentang syaratnya itu dulu. Apa itu? Hafalkan, kaji, dan kemudian amalkan. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita ngamalin Al-Quran ini? Toh ternyata kita nggak paham. Nah, lalu contohnya ya tuh ya. Nanti kita coba bahas. Saya lihat fenomena ini. Tapi apakah pertumbuhan sekolah tahfiz, rumah tahfiz ini tidak bagus, dan itu bagus sekali. Bagus. Tapi harus ditingkatkan. Iya. Nah, apa yang menjadi fenomena sekarang tuh? Ini mungkin catatan penting bagi pemirsa channel Tuan. Iya. Apa itu? Kita baru mampu menciptakan orang untuk bisa tuh. Bisa. Belum mampu menciptakan terbiasa. Beda apa sama enggak teh? Ini beda banget tuh. Contoh kayak gini. Ketika kita masukkan anak TK, cucu TK. TK menjanjikan anak bisa baca, tapi tidak terbiasa membaca. Anak bisa sholat, tapi tak terbiasa sholat. Anak bisa ngaji, tak terbiasa ngaji. Anak bisa hafal 30 juz, tapi tak terbiasa menghafal. Apa dampaknya tuh dari hal ini? Kalau seandainya kita menggunakan, kita lihat yang bisa ini, sesudah mereka bisa, what next tuh? Apalagi? Dan mereka sudah merasa puas. Karena apa? Karena endingnya sudah mereka capai. Maka saya ingin menyampaikan satu statement tuh, bahwasanya menghafal Quran itu bukan ghaya, bukan tujuan, tapi dia itu wasilah atau proses atau tahap apa dia untuk menguasai Quran. Nah, untuk menjadikan hudalinas tadi itu. Jadi untuk menjadikan Al-Quran ini, saya mencoba menanamkan itu sama anak-anak murid saya, bahwasanya Al-Quran itu kalian jangan jadikan tujuan. Kalian tujuan menjadi penghafal Quran itu jangan. Tapi syarat bagi kalian. Beda loh ya. Syarat untuk menjadi Quran sebagai petunjuk. Iya. Mau jadi apa saja syarat. Syarat gitu. Tapi yang sekarang ini terjadi adalah kita baru mampu menciptakan orang bisa hafal Quran, dan kita baru mampu menjadikan Al-Quran ini hanya sebagai tujuan tuh. Tujuan saja ya. Maka saya mau ganti tuh. Kalau bisa tuh kampanye kan lewat One Channel ini luar biasa gitu. Boleh. Apa itu? Quran itu harus menjadi syarat, bukan tujuan. Tujuan ya di sini kan. Kalau syarat di sini. Kalau tujuan sudah tercapai, orang nggak tahu mau ngapain lagi. Tuhan udah pernah jadi gubernur, tujuannya udah siapa itu? Kecuali dulu mungkin Tuhan pernah menginginkan jadi presiden, belum tercapai kan? Tapi alhamdulillah udah tercapai kan jadi gubernur. Habis itu Tuhan dah santai di rumah lagi kan? Karena tujuan udah capai. Udah capai. Kecuali dulu Tuhan pengen cita-cita jadi membaca Quran itu, untuk menghafal Quran itu syarat saja ya. Tapi tujuannya apa? Nah, tujuannya ini yang kita bahas. Tujuannya hudal linnas. Huda itu kan ada dua. Hidayah ilmiah dan hidayah amaliyah.
Masya Apa Allah. maksudnya hidayah ilmiah? Hmm. Kalau saya pelajari itu dari sejarah ulama-ulama ilmuwan muslim Ya. seperti Ibnu Sina, Ya. Al-Farabi, Al-Farabi, ya. Al-Khawarizmi dan segala macamnya. Ternyata dalam biografi mereka ini adalah penghafal dan mengerti Quran tuh. Ngerti Quran ya. Mengerti Quran. Ini dialami oleh masa kejayaan Islam ya. Nah, benar. Itu sekitar tahun berapa tuh? Abad sebelum abad ke-7 ya. 57 ya. Di mana waktu itu adalah masa ketika para filosof ya. Iya, benar. Berkembang ya. Karena dari Al-Quran itu kan. Iya kan benar. Seperti kayak sekarang kan ilmu kedokteran barat itu menginduk kepada ilmu kedokteran Islam yang ditulis oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis sebuah buku namanya Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb itu undang-undang ilmu kedokteran. Ternyata dia yang meletakkan ilmu kedokteran itu. Dan ketika kita pelajari siapa Ibnu Sina, apa keilmuannya? Dia mengerti tentang Quran, dia hafiz tentang Quran, dan kemudian dia mengerti tentang Quran, dia mengerti tentang hadis, dia mengerti tentang bahasa. Berarti ini adalah syarat loh itu. Syarat ya. Syarat. Barulah setelah itu dia menciptakan keilmuan. Disinilah timbulnya para intelektual Islam tuh ya. Nah, benar. Itu ya. Nah, sekarang baru kita bahas bagaimana fenomena kedua yang terjadi. Ada yang disebut dengan dikotomi ilmu pengetahuan tuh. Oh, dikotomi ya. Iya. Ini yang dikotomi itu ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan. Ini ada pengetahuan umum, ada agama. Ada agama. Ini yang selama ini. Ini yang selama ini terjadi. Apa akibatnya? Saya lihat dulu ketika saya sekolah tuh. Saya sekolah dulu di MAPK Padang Panjang. Itu program dari pemerintah yang hanya 5 di seluruh Indonesia. Itu hanya belajar agama, ya kitab-kitab besar aja, kitab-kitab Arab aja. Ketika belajar IPA, sains, belajar ekonomi, kami nggak mau. Nggak mau, ya itu urusan mereka aja gitu kan. Apalagi itu masalah dunia. Masalah dunia itu. Dan apa yang terjadi dengan teman-teman saya yang ngambil jurusan IPS, IPA, ketika disuruh belajar bahasa Arab, ketika disuruh ngafal Quran, ketika disuruh belajar tafsir, ketika belajar hadis, apa yang mereka bilang? Ya itu urusan anak MPK aja gitu ya. Kami urusan kami yang begini. Padahal itu dampak kan? Dampak ya. Padahal ketika saya besar, ketika saya sudah bekerja, ternyata seluruh keilmuan itu saya butuh tuh. Contoh, ketika saya bekerja, saya butuh ilmu ekonomi. Kita butuh tentang akuntansi. Kita butuh tentang bagaimana marketing. Kita bekerja investasi. Padahal tuh dalam bisnis saya pernah bisnis tuh gagal. Salah satu evaluasi dari sahabat saya di Jakarta, dan dia itu seorang konsultan bisnis. Masalah ente gagal dalam bisnis karena tidak ada punya akad yang jelas di awal. Oh gitu. Loh, ya. Gimana udah akad di awal? Ya karena ente berbisnis ya bisnis saja, invest saja. Kawan semua sih invest semuanya. Lalu asal kerjasama bisnis jalan dulu. Padahal ente tahu nggak katanya kan bahwasanya segala sesuatu yang terkait dengan investasi itu, investasi kan hutang itu. Meskipun dia ada pinjam ya. Apa kata Quran? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulis. Kalau kalian ada urusan perkara hutang, perkara duit menduit, tulis. Bahkan ayat tentang akuntansi itu ayat paling panjang di Al-Quran tuh. Satu halaman dalam surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Iya kan? Kalau di seandainya dulu kalau teman-teman akuntansi kan dia berbicara bahasanya dia hanya berbicara cash flow saja. Ya, dia berbicara neraca saja. Kalau kita urusan kita apa tuh? Kita bahas ayat ini asbabun nuzulnya apa sih? Makna tafsirnya gitu kan. Tapi tidak aplikatif dia jadinya. Apa sebab? Karena ketika kita sekolah dulu memang sudah dicabangkan. Ya. Karena sudah dipisahkan ya. Dan ternyata ini yang menyebabkan salah satu pandangan saya itu ya. Kemunduran dari dunia pendidikan Islam. Kita ya Islam ya. Kenapa? Orang Islam dijauhkan dengan Quran. Saya bilang tadi bahwa Al-Quran bukan kitab sains, tapi yang terkait dengan sains ada. Al-Quran bukan kitab ekonomi, tapi permasalahan ekonomi ada di sini dalam Quran semua. Masalah kesehatan ada di dalam Quran.
Termasuk masalah politik pun ada dalam Al-Quran. Benar, ada di dalam Al-Quran. Iya, kan? Semua diatur tuh. Ya kan? Diatur. Masalah politik juga diatur di dalam. Siasah kan? Siasah, benar. Ada kan bagaimana kriteria mengambil pemimpin dan segala macam. Tapi menjadi masalah apa tuh? Kita memisahkan. Nah ini saya pelajari, ini bermunculan ketika dulu ada namanya Snok Horanye kan itu. Oh, waktu zaman penjajahan dulu ya? Penjajahan dulu kan, dan dia itu orientalis, orientalis yang belajar Islam, lalu Islam. Untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, lalu kemudian pada saat itu, ini yang terjadi, dikotomi ilmu pengetahuan. Ya. Nah, sekarang di anak-anak kita juga terjadi hal yang sama tuh, di mana mereka ini menjadi hafal hanya pada level bisa. Dan ada satu fenomena lagi yang mungkin dirasakan juga oleh pemirsa channel Tuan ini atau pemirsa pada umum. Mereka memasukkan anaknya pada pondok tahfiz, pada lembaga hafal Quran. Setelah tamat, apakah mereka itu tetap menghafal tuh? Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah diskusi dengan salah seorang dosen, ngobrol lah ya dalam sebuah ceramah ini. Beliau pernah ngetes ada 40 orang mahasiswa. Berapa orang di antara kalian yang tadi sholat subuh? 40 orang dia gitu. Mereka jawab lebih kurang 5 orang tuh. Dari 40 orang, 5 orang gitu. Lalu ditanya, kamu sholat subuh di mana? Masjid gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Senang dong tuh sholat subuh masjid. Pasti aja, kamu tinggalnya di mana? Saya takmir masjid itu. Artinya adalah dia sholat subuh di masjid karena dia itu tugas dia kan. Dan teman-teman yang lain, kenapa kalian tidak sholat subuh gitu ya? Mereka jawabnya gini, tinggal di kos Pak. Berarti kita tidak mampu menjadikan anak-anak terbiasa untuk sholat, terbiasa ini. Dan hampir terjadi. Ini mungkin teman saya selalu mendorong nih, harus ada lembaga mungkin yang independen, lembaga survei yang mensurvei sejauh mana anak-anak yang dulu itu mereka itu menghafal Quran, ya kan, dari pondok bahkan yang sudah khatam 30 juz masih tetap menjaga yang disebut dengan hafalan dia itu berapa banyak. Dan ini ketika saya menelitinya kasat mata aja tuh dari murid-murid saya, karena di tempat saya kan ada satu ma'had yang persiapan anak-anak ke Timur Tengah. Jadi rata-rata anak-anak yang di Riau, terutama yang mau berangkat ke Timur Tengah, banyak pendidikannya di tempat saya. Dan inputnya dari berbagai macam pondok tahfiz, dari pondok-pondok yang ini. Dan ketika saya tanya, apakah kalian masih tetap menghafal? Kalau seandainya nggak Ustadz paksa, kami nggak juga gitu. Kenapa gitu? Karena anak-anak kita itu terjebak ini tuh. Terjebak dengan HP, kemudian saya melihat bahwasanya faktor penyebabnya salah satunya adalah mereka itu dikungkung dalam sebuah yang disebut dengan penjara suci. Meskipun istilah ini nggak benar kan? Ada pernah dengar nggak istilah penjara suci? Iya, penjara suci apa? Penjara suci ya? Iya, itu. Ini bahasa, ini istilah bagi sebagian besar anak-anak pesantren gitu. Kenapa disebut penjara suci? Karena mereka nggak bisa mengakses media sosial, nggak bisa akses handphone, nggak bisa akses game. Dan mereka Quran aja dibentuk, dipaksa soleh di situ. Padahal ketika mereka tamat, mereka akan berinteraksi dengan ini. Dan ketika mereka itu keluar dan tidak bisa mengakses apa saja, seperti merpati keluar dari sangkar, burung keluar liar. Maniak ya? Gitu, maniak gitu. Dan itu yang terjadi dengan banyak terjadilah hal-hal yang negatif tadi itu ya. Iya, mereka nggak ngafal lagi. Padahal anak-anak kita ini harus dihidupkan di dunia nyatanya tuh. Dunia nyata itu apa? Berinteraksi dengan siapa saja, berinteraksi dengan teknologi, berinteraksi dengan apa saja, gitu kan. Tapi anak-anak kita dipaksa untuk tidak mengakses itu. Dan orang kalau seandainya ditahan kan itu, ditahan, lalu kemudian lepas. Tentu dia akan melampiaskan itu. Melepaskan apa? Bahkan saya bandingkan tuh di tempat saya ada anak yang dari yang penjara sisi kita di ada anak yang dari SMA tuh. Saya punya anak murid dari ini itu untuk murojaah sulit. Tapi yang dia lakukan ini kemeng. Lalu ada anak dari MAN biasa aja yang pulang pergi, SMP biasa saja pulang pergi, dan dia hafal Quran. Dan apa yang terjadi? Lihat handphone ini udah hal biasa dia tuh.
biasa bagi dia ya. Melihat game ini sesuatu yang biasa bagi dia. Tapi bagi kawan yang tadi itu, karena ini bagus, baru bagi dia, maka dia maniak sekali itu. Gitu. Nah, ini dampak kan. Nah, Dampak, maka oleh karena itu saya lihat bahwa untuk menjadikan bagaimana mengevaluasi animo masyarakat terhadap tahfiz yang besar ini harus dijawab segera oleh pemerintah tuh. Betul ya. Kenapa? Harus ditingkatkan ya. Harus ditingkatkan. Ditingkatkan ke apa? Harus ditingkatkan pada proses selanjutnya memahami tafsiran. Iya. Saya cerita sedikit tuh. Ada salah satu tempat belajar tahfiz di Maroko. Saya baca lewat tulisan saya, sahabat saya ketua MUI di Padang Panjang. Itu dia membuatkan di Maroko itu teknis menghafalnya gini tuh. Seseorang itu satu juz itu dibagi 8 sumun atau kalau kita rubu kalau bahasa kita kan. Dia setorkan sama guru tahfiznya, guru tahsinnya dulu. Guru tahsinnya. Setelah bacaannya baik dan benar, dites dan dinyatakan lulus, atau guru tahsin saya, atau nyatakan saya lulus, saya pindah ke guru yang kedua, guru bahasa Arab, nahwu sorof. Dijelaskan ini nahwu sorofnya ini, karena kalau beda yang Arabnya, posisi katanya nahwu sorof artinya bisa berbeda tuh, ya kan? Ini kenapa dahulu seperti yang saya bahas tadi malam di masjid itu kan? Kenapa kata Allah lebih dulu daripada kata ulama gitu kan? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu dijelaskan di situ. Lalu kemudian dites lagi apakah nahwu sorofnya benar. Setelah dinyatakan benar, saya baru pindah kepada syekh yang ketiga. Ya namanya sebut dengan syekh kiroat. Kiroat ya. Kiroat lagi dibahas kiroatnya. Ketika kiroatnya sudah beres, baru masuk ke kemana ya namanya tafsir, ke syekh tafsirnya. Ini tafsirannya apa? Sama halnya. Kenapa saya bilang harus tafsir tuh, tidak terjemah? Karena kata terjemah tidak mampu mengutarakan apa yang ada dalam kandungan ayat ya. Sama kayak gini tuh. Ya apa yang beredar selama ini di tengah-tengah masyarakat kita tentang terjemahan Al-Baqarah. Al-Baqarah kan diterjemahkan dengan sapi betina biasa itu. Dan itu memang ada di dalam Quran. Ternyata Al-Baqarah itu bukan sapi betina artinya. Seekor sapi gitu. Seekor sapi. Seekor sapi. Betinanya nggak ada. Lalu kenapa terjadi ada terjemahan sapi betina? Lalu saya protes juga dong sama teman saya yang lagi bekerja di lembaga pentadbiran Quran. Kak ini gimana nih? Katanya tamar butoh itu tidak menandakan perempuan. Tapi kenapa diterjemahkan tamar butoh itu dengan sapi betina? Saya bilang, oh iya, lembaga pentadbiran Quran sudah merevisi itu sejak tahun 2018 sampai ke depan, sampai seterusnya, itu terjemahan Al-Baqarah itu sudah sapi saja. Sapi. Oh, selama ini dianggap sapi betina. Memang diterjemahkan dengan sapi betina tuh. Ya kan, memang diterjemahkan. Lalu kemungkinan kalau kita menemukan ini bagi pemirsa Taiwan nih, tuan, kalau menemukan Al-Qur'an dengan terjemahan sapi betina, lalu kemudian kemungkinan ada dua tuh. Satu, Al-Qur'an itu tidak melewati lembaga pentadbiran Quran. Yang kedua, itu diterjemahkan dan dicetak sebelum tahun 2018. Karena salah menerjemahkan, salah menafsirkan. Salah menafsirkan, salah juga beramal. Contoh, kenapa pedoman hidup kita gagal tuh? Umat Islam kan paling banyak berkeluh kesah tuh. Salah satu bentuk keluh kesahnya adalah, ya Allah, kenapa aku terus yang diuji ya Allah? Ya kan? Dari kecil aku sengsara ya Allah. Padahal aku udah sholat nih. Dan itu terjadi pada jamaah masjid lah dia. Mereka berdoa dan mereka berkeluh kesah sama Allah. Kenapa? Kan katanya engkau janjikan sesudah sulit itu ada mudah ya Allah. Dari mana ayatnya? Ini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Orang-orang menerjemahkannya dengan sesungguhnya sesudah sulit ada kemudahan. Ada kemudahan. Ternyata seumur hidup dia tuh tak pernah ada mudah. Tak ada mudah. Mungkin pada zaman dulu sebagai salah satu contoh itu ya. Pada zaman kita kecil dulu lah ya, sulit itu makan ayam tuh. Makan rendang, makan gulai, minum kopi, minum teh yang bergula-gula, sulit. Kenapa? Nggak punya duit kan tuh. Tapi kemudian pada saat sekarang orang sudah jarang makan nasi. Seusia atau seusia saya, udah harus mengurangi nasi, sudah mengurangi gula, santan. Penyebabnya apa tuh? Nggak punya duit. Punya duit tuh, sanggup beli, bertonton bisa dibeli.
Tapi pertanyaannya kenapa? Karena sudah memiliki kesehatan. Berarti tidak ada gampang sesudah sulit. Tidak ada gampang sesudah sulit. Yang ada sebetulnya bersamaan dengan sulit ada mudah. Oh, gitu ya. Lalu kenapa terjadi kesalahan orang-orang beramal padahal dia udah sholat tuh? Karena dia salah memahami Quran tuh. Kenapa dia salah memahami? Karena salah menerjemahkan. Dia terjemahkan ma'a itu dengan kata sesudah. Padahal kata ma'a itu bersamaan. Dan memang tidak akan pernah ada yang namanya mudah itu sesudah sulit. Yang ada adalah selama ini mudah itu selalu berdempetan dengan sulit. Kalau zaman kita dulu, orang-orang zaman dulu tuh sulit ekonomi, gampang ngurus anak. Ya. Betul ya? Orang anak zaman dulu cuci baju sendiri, gampang, cari kerja sendiri. Tapi kalau anak zaman sekarang, jajannya pasti banyak, ekonominya gampang, tapi ngatur anak susah. Nah ini yang menjadi kesalahan. Kenapa kita harus meningkatkan yang tadi itu hanya sekedar tahfiz saja, harus ditingkatkan menjadi tafsir tuh. Tafsir. Kepada tafsir dia. Nah karena di tafsir inilah letaknya hudan itu tuh. Hudan untuk amaliyah. Untuk amaliyah ya, untuk apa? Untuk ibadah ya. Ya, sehingga saya kalau boleh saya merekomendasikan ya itu ya. Pertama, memang harus diadakan penelitian terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak sesudah hafal Quran. Karena saya nggak berbicara, saya belum mengutarakan itu apa ancaman bagi mereka yang sudah hafal lalu mereka meninggalkan. Ancamannya besar juga tuh. Tapi nggak usah kita bahas gitu ya. Kita coba kayak lagi. Ketika kita menemukan, oh ternyata anak-anak yang dari produk rumah tahfiz, sekolah tahfiz yang kita bentuk itu, setelah mereka tamat hanya di bawah 50%. 51% kalau bahasa politiknya gitu. 51% ke bawah dia yang hanya baru menghafal, maka kita gagal dan kita buru-buru mengapakannya, buru-buru untuk mengevaluasinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada menjamur sesudah ini sebagaimana menjamurnya rumah tahfiz, yaitu rumah tahfiz, rumah tafsir dan fikih itu. Oh, situ ya. Jadi saya rekomendasikan pertama rumah tahfiz perlu juga dikembangkan menjadi rumah tafsir. Rumah tafsir. Dan termasuk mentadabur tadi itu ya. Mentadabur itu. Dan kemudian dari yang tidak mereka tadaburi harus diintegrasikan. Jadi kalau begitu Ustaz, ke depan ini Al-Quran ini harus disejalankan ya. Di samping pemahaman dia membaca Quran, dia paham membaca Quran, tahfiz itu. Nah, harus diintegrasikan juga dengan pengembangan pelakuan penelitian. Penelitian terhadap makna yang ada di dalam Quran itu. Sama kayak profesor tadi tuh. Oh iya. Ya kan? Sebetulnya kan umat Islam akan lebih banyak kajian-kajian penelitian di sini. Nah, oleh karena itu nampak saya memang ke depan nih rumah-rumah tahfiz ini harus ditingkatkan lagi nih. Ya, harus naik lagi. Apakah ada nanti Pak Ustadz ya, kita ke depan ini membangun suatu pendidikan atau tempat pendidikan mengintegrasikan ilmu pengetahuan itu dengan Al-Quran? Harapannya iya tuh. Dan tapi tantangan kita sekarang ini menyangkut masalah tenaga. Ya benar. Tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik. Ahli tafsirnya. Ahli tafsirnya. Dan memang seperti yang saya bilang tadi malam juga di bahwasanya ini menjadi PR, bukan PR kedua ya, mungkin PR yang bersamaan juga kali itu. Menyiapkan orang-orang yang dia itu fokus kepada tafsir ini. Itu ya. Kenapa tafsir tuh? Karena dari Quran ini sumber semua. Kita masih punya waktu ya tuh ya. Iya masih. Sebelum asar ya. Nah gini tuh. Saya ada satu lagi yang mau saya sampaikan terkait dengan Al-Quran ini pedoman bagi semua orang. Ada seorang ilmuwan tuh, psikolog ya dari luar barat, namanya Richard Bandler, menemukan sebuah teori namanya Neuro-Linguistic Programming. Ini teori dalam psikologi. Dan salah satunya adalah modeling. Modeling itu yang saya pahami dari situ adalah mungkin secara garis besarnya saya jika seandainya Atuk sekarang sudah sukses di bidang politik umpama, saya mengikuti
jenjang karir atau saya masih muda, saya mengikuti jenjang karir atau untuk jadi politisi dan jadi gubernur juga. Maka yang saya lakukan adalah memodel yang Atuk lakukan. Atuk lakukan setiap hari apa, komunikasi politik seperti apa, ada macam-macam. Habit atau apa. Dan apa yang Atuk lakukan itu, yang Tuhan lakukan itu, saya harus memodel. Memodel ya? Karena hasilnya pasti sama. Hasilnya pasti sama. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian dan kemudian diterapkan teori ini, dan ternyata itu hasilnya perfect, benar. Gitu ya. Kan psikologi. Tadi kita bahas masalah sains. Apakah ini pernah dibacakan ada di dalam Al-Quran? Kira-kira jawabannya apa tuh? Ada tidak nih? Teori modeling tadi, Atuk sukses di bidang politik, saya pengen berkarir di bidang politik, saya harus contoh Atuk 100%. Itu teorinya. Dan ternyata di Quran ada ayat ini familiar sekali. Disampaikan oleh ustaz-ustaz 1 kali setahun wajib di seluruh masjid di Indonesia. Yaitu ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Atau apa? Setiap peringatan mulut Nabi. Iya kan? Setiap peringatan mulut Nabi disampaikan. Itu sampaikan. Tapi bedanya apa tuh? Ustadznya menyampaikan dari perspektif tafsir doang. Tafsir saja. Tapi sebetulnya kalau dia mampu mengintegrasikan, ternyata di barat ada teori namanya modeling, bahwasanya kalau kamu mau sukses seperti itu Wan, maka kamu harus lakukan juga apa yang dilakukan Tuhan. Kan gitu. Itu bayar mahal loh tuh untuk ikutin training itu. Training itu ya, betul. Padahal Al-Quran sudah berbicara itu. Tapi kenapa umat Islam tidak mampu mengambil teori modeling itu dari Quran, malah ngambilnya dari teori barat? Ya karena dikotomi tadi. Pertama dikotomi, yang kedua memang lebih banyak kita retorika ya. Itu dia. Retorika ya. Jadi ustaz kita juga berceramah banyak retorika juga. Tidak kepada substansi. Tidak pada substansi. Padahal kan Atuk tahu sendiri, kalau umur Atuk sekarang ada sudah 74 tahun. 74 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun itu menjadi konsumsi kita? Pikiran kita setiap ceramah ya. Setiap ceramah. Itu pun kalau seandainya kita cuma sekali menghadiri Maulid Nabi itu ya. Iya. Kalau Atuk semasa jadi gubernur dulu menghadiri Maulid Nabi itu mungkin bisa 10 tempat dalam 1 tahun. Ya, di mana-mana ada. Di mana-mana. Asal diundang hadir. Pasti itu hadir. Jadi inilah cincin tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini luar biasa ini Ustadz Hamdani ini memberikan kupas tentang makna daripada Al-Quran sendiri yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Ini buat kita ini Ustadz sangat mempunyai arti yang penting ini ke depan ini. Insyaallah. Karena dampak ini memberikan suatu penilaian terhadap umat Islam. Kelemahan umat Islam selama ini kan ya. Bahwa kita ini lebih banyak berteori. Membaca. Tetapi implikasinya tidak ada. Aplikasinya tidak ada. Ini tentang yang paling berat Ustaz. Iya benar. Ini tentang yang paling berat ini. Oleh karena itu ya sudah, kita harus jangan sampai nanti Islam ini hanya sekedar membaca Quran, lalu mencari pahala. Yang sedih saya tuh Ustaz, diperkecil lagi ayat Quran tuh. Kadang-kadang ibu-ibu baca Yasin gitu kan ya. Boleh baca Yasin aja, itu saja. Itu saja. Belum perlu Yasin itu pun kalau ditafsirkan luar biasa itu sebetulnya tuh. Karena menyangkut juga di Yasin, ada menyangkut pertanian ya. Iya benar. Iya enggak? Ya, banyak hal di banyak hal situ sebetulnya. Tapi sekedar itu. Nah sekarang oleh karena itu saya dalam momen sekarang ini kita harus mengembalikan balik bahwa agar Quran sebagai pedoman petunjuk tadi itu sebagai hudal pembeda yang benar mana yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Ya sudah, kita harus apa langkah yang harus dilakukan. Salah satunya untuk pendidikan. Iya. Ya itu. Maka saya rasa tuh kalau konkretnya dari bualan kita hari ini tuh ya. Pertama, kita harus mendorong orang-orang yang mungkin punya duit, yang donatur rumah tahfiz, yang sudah lanjutkan, yang belum dan akan mau melanjutkan, coba bikin rumah tafsir. Ya. Pemerintah ya sudah membangun sekolah-sekolah tahfiz, bikin sekolah tafsir yang betul-betul ini. Dan seperti yang tuh khawatirkan tadi, bagaimana dengan SDM? Saya sudah sampaikan bahwa coba bikin pengkaderan ulama yang betul-betul memiliki komitmen, di mana ketika dia itu belajar dan dikasih beasiswa dan semacam, dia harus dikembalikan ke sini.
dan dikembalikan. Dan itu usahakan programnya continue. Dan kemudian harus ada takaran. Ada standar ya. Standarnya. Standar ya, betul. Standarnya. Dan supaya apa tuh? Negeri Riau, negeri Melayu, Riau ini menjadi negeri yang Islam, kan, Islam gitu? Ya, yang bertamadun Melayu ya. Benar. Melayu Islam ya. Sehingga baik kita apa nama tuh, kita kembalikan ke kejayaan Islam itu kembali. Benar. Nah, kita tahu bahwa kejayaan Islam itu yang kita rasakan zaman yang lalu itu ya, berapa abad tuh, tahun 750 Masehi sampai 1258 100 tahun yang lalu tuh. 100 tahun lalu. Iya. Kejayaan Islam itu kan yang merupakan masa yang cukup apa nama tuh? Yang cukup berjaya. Jaya ya. Dunia Islam menghasilkan banyak kontribusinya ya terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambah penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi baru ya. Sehingga betul-betul Islam sebagai pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup itu dapat diwujudkan dalam kenyataan masyarakat kita ya. Terima kasih Ustaz, luar biasa ini ya. Jadi pada sore hari ini kita berbincang tadi, saya yakin dan percaya sangat didengar oleh masyarakat ini. Amin, insyaallah. Terutama para pendidik kita untuk melakukan satu evaluasi ke depan. Ya, terima kasih Ustaz Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.